Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Singpandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman, menjelaskan bagaimana kalau amplifier biasa kita gunakan untuk men-drive atau untuk mengangkat subwoofer atau speaker subwoofer, kira-kira bisa atau tidak ya. Nah, jadi bisa kalian simak aja ya teman-teman. Kalau misalkan power amplifier biasa untuk men-drive subwoofer atau untuk mengangkat speaker subwoofer itu kira-kira bisa atau tidak. Nah, untuk di video kali ini saya juga akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya tentunya ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan power amplifier biasa atau power yang bukan khusus untuk subwoofer, namun kita gunakan untuk mengangkat atau untuk men-drive speaker subwoofer, kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi bisa kalian simak aja ya teman-teman untuk di video kali ini. Kemarin juga ada yang request di kolom komentar dari Mas Bro Your Name. Nah, dia bilang, Mas, kekurangan dan kelebihan memakai amplifier biasa buat woofer bang next konten. Nah, mungkin yang dimaksud adalah buat subwoofer ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira bisa apa tidak sih untuk power amplifier biasa kalau kita mau gunakan untuk men-drive speaker subwoofer atau untuk kita gunakan untuk speaker subwoofer? Jawabannya tentu saja bisa ya teman-teman. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya. Karena untuk power amplifier subwoofer sebenarnya itu ada sendiri ya teman-teman ya. Untuk power khusus subwoofer itu sebenarnya ada sendiri. Namun untuk power amplifier biasa pun kita juga bisa gunakan untuk men-drive atau mengangkat speaker subwoofer ya teman-teman. Selama watt power dan juga watt speaker itu sama atau enggak selisih terlalu jauh, itu sah-sah saja atau bisa saja ya teman-teman. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan power amplifier biasa untuk mengangkat speaker subwoofer atau untuk men-drive speaker subwoofer? Nah, untuk yang pertama saya akan membahas kekurangannya dulu ya. Nah, untuk kekurangan yang pertama adalah tentunya masih ada frekuensi mid dan high ya teman-teman. Karena memang untuk power yang khusus untuk subwoofer itu biasanya sudah dibekali dengan low pass filter ataupun juga crossover yang khusus untuk subwoofer ya teman-teman. Sedangkan untuk yang power amplifier biasa itu biasanya nggak dibekali dengan crossover ataupun juga low pass filter. Jadi untuk output suaranya itu masih ada suara mid dan high-nya tentunya. Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya adalah suara kurang maksimal. Nah, di sini juga bisa jadi ya teman-teman, karena untuk power amplifier biasa itu memang mungkin nggak dirancang untuk speaker subwoofer. Karena untuk power amplifier subwoofer atau power yang biasa untuk men-drive subwoofer itu biasanya ada sendiri ya teman-teman. Nah, bisa jadi kalau kita mau menggunakan power amplifier biasa untuk men-drive subwoofer itu bisa jadi suara yang dihasilkan itu akan kurang maksimal untuk si speaker subwoofernya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan power yang lebih kecil dari watt speaker. Nah, di channel ini saya juga sudah membahas watt power dan juga watt speaker ya teman-teman. Bagaimana cara menyesuaikan watt power dan watt speaker, silahkan bisa kalian cek aja videonya tentunya di channel ini. Nah, itu tadi suara bisa jadi kurang maksimal. Namun kalau kita menggunakan power amplifier biasa untuk men-drive si subwoofer dengan watt yang sama, misalkan watt power 1000 watt kemudian watt dari speaker subwoofer juga 1000 watt, itu juga nggak ada masalah ya teman-teman. Suara yang dihasilkan juga nggak ada masalah dan masih bisa maksimal. Karena sekarang pun banyak power 4 channel yang memiliki watt yang besar dan banyak juga yang menggunakan power 4 channel untuk men-drive speaker subwoofer ya teman-teman. Nah, untuk kekurangan selanjutnya adalah perlu low pass filter atau crossover subwoofer atau crossover subwoofer. Nah, ini saya juga sudah bahas tadi di kekurangan yang pertama. Memang kalau untuk power amplifier biasa itu suaranya masih flat ya teman-teman, karena di dalamnya itu enggak disertakan low pass filter ataupun juga crossover yang khusus untuk subwoofer. Jadi kita kalau mau menggunakan power amplifier biasa untuk men-drive subwoofer, maka kita perlu membeli lagi untuk low pass filter ataupun juga crossover yang untuk subwoofer ya teman-teman, agar suara mid dan high-nya itu enggak masuk ke speaker subwoofer. Jadi untuk output suaranya murni subwoofer atau murni di frekuensi yang rendah ya teman-teman. Nah, itulah kekurangannya ya untuk
power amplifier biasa kalau kita mau gunakan untuk mendrive subwoofer. Nah, untuk kelebihannya itu cuma satu ya teman-teman, yaitu harganya lebih murah. Nah, mungkin ini cocok buat kalian yang punya budget minim atau budget pas-pasan, tapi kalian punya speaker subwoofer dan kalian belum punya power amplifier sendiri untuk subwoofer, kalian juga bisa gunakan untuk mendrive si subwoofer, si power amplifier biasa ini, karena harganya murah ya teman-teman. Itulah kelebihannya. Memang kalau untuk power amplifier biasa itu harganya lebih murah kalau kita bandingkan dengan power amplifier yang khusus untuk subwoofer ya teman-teman. Namun syaratnya tadi kalian juga harus menambahkan low pass filter ya teman-teman, ataupun juga crossover. Nah, jadi jawabannya atau kesimpulannya, kalau untuk power amplifier biasa itu bisa-bisa saja kalau kita mau gunakan untuk mendrive subwoofer tentunya, dengan syarat power amplifiernya itu juga harus sesuai dengan watt speaker. Kemudian kita harus menambahkan low pass filter atau crossover khusus subwoofer ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bro Your Name ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.